Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok yang lainnya. Perkenalkan, saya Fasera Utarifara selaku moderator dan penyaji. Selanjutnya ada Dian Syafitri sebagai penyaji, Raffi Nadinda sebagai penyaji, Rahma Syafitri sebagai penyaji, Nola Sri Ayuni sebagai penyaji, Nabila Ramadhani sebagai penyaji, dan Duta Dwi Ananda sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yang mana pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia sebagai negara yang punya dasar negara yaitu Pancasila, yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sedikit terlupakan oleh sebagian masyarakat dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal, sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup. Pengetahuan ideologi mempunyai arti tentang gagasan-gagasan. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap baik. Ciri-ciri ideologi Pancasila merupakan ideologi yang membedakan dengan ideologi yang lainnya. Ciri-ciri tersebut yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa, yang berarti pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta dunia dengan isinya. Yang kedua adalah penghargaan kepada sesama umat manusia, suku bangsa, dan bahasanya sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan Indonesia atau persatuan berbangsa. Yang keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Yang kelima adalah bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Syafitri. Pada Dian dipersilahkan. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud di sini ialah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Prancis, yakni Antoine de Trexi pada abad ke-18 untuk mendefinisikan sains sebagai ide. Ideologi terdiri berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa, suatu ras. Pada masa Orde Baru, Soeharto memperlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara yang bersifat dogmatis, sehingga Pancasila menjadi berhala negara. Pancasila ditafsir secara subjektif dan tertutup bagi kalangan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Visi atau arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa adalah terwujudnya kehidupan yang berkebutuhan, yang berkemanusiaan, yang berkesatuan dan berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Nadinda Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah tipe-tipe ideologi. Yang pertama,
Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai cita-cita negara, yang kedua adalah sebagai integritas bangsa dan negara. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Cita-cita negara dalam ideologi Pancasila bermakna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Lebih umumnya, diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Negara Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sarana dalam menyatukan perbedaan itu, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Itulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara dalam memegang peran penting untuk persatuan dan kesatuan, yaitu menjadi pemecah konflik atau penyetara dalam kesenjangan berbangsa. Selanjutnya, tipe-tipe ideologi. Tipe-tipe ideologi terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sayangnya, saya hanya menjelaskan tentang ideologi terbuka saja. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Ideologi ini memiliki beberapa nilai yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak dapat berubah sepanjang zaman. Yang kedua adalah nilai instrumen, yaitu nilai yang memiliki sifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah nilai praktis, merupakan nilai yang dilaksanakan secara nyata. Nilai yang dicita-citakan dalam ideologi terbuka tidaklah dari luar, namun digali dari kekayaan moral, rohani, dan budaya yang dimiliki melekat pada masyarakat. Adapun keyakinan didasarkan pada konsensus bersama. Ideologi ini menjadi milik seluruh masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideologi terbuka sangat dibutuhkan untuk menangkal gangguan, hambatan, rintangan, dan ancaman terhadap keutuhan rohani bangsa. Hal-hal tersebut dapat muncul dari ideologi tertutup yang dilancarkan untuk mendapatkan kekuasaan. Pancasila sebagai ideologi yang dimiliki Indonesia termasuk ideologi terbuka, karena ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ideologi Pancasila yang terbuka tidak mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, Pancasila mampu memecahkan masalah-masalah yang selalu berkembang, sering dengan aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran sesuatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat diubah dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Ideologi tertutup merupakan ideologi dimutlakkan, pelaksanaannya dipaksakan, dan tidak dapat menerima pandangan-pandangan baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila, di antaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
5 nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan sifatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini memiliki 2 nilai. Yang pertama, objektif, dan yang kedua, subjektif. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang berarti rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 merupakan sebagai kaidah pokok yang mendasar. Dan juga nilai-nilai Pancasila akan selalu tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, dan kehidupan beragama. Kemudian, nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Berarti, Pancasila bukan hanya simbol tapi merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia sendiri dan melekat pada diri setiap orang. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang mendasari perilaku seluruh bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antar sesama manusia. Nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Dikarenakan, yang pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi persatuan, peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut Nation and Character Building, yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perkembangan berbagai paham di dunia dan derasnya arus globalisasi harus mampu dihadapi bangsa Indonesia agar tidak terseret arus global yang belum tentu baik dan menguntungkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Pancasila perlu menjadi ideologi terbuka. Jika ideologinya tertutup akan menuju kemandegan keterbukaan, bukan berarti mengubah Pancasila, melainkan mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal, yaitu sebagai berikut. Jiwa bangsa Indonesia, jiwa kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Modal pembangunan. Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Secara mendasar, Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia bukan hanya dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Makna Pancasila sebagai ideologi negara ada dua, yaitu sebagai cita-cita negara dan sebagai integritas bangsa dan negara. Tipe-tipe ideologi ada dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Ideologi ini memiliki nilai yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, mempunyai makna yang terdalam pada rumusan dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Sebagai inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa di dalam kehidupan bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang harus digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia. 5. Peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi persatuan, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan Pancasila sebagai pembangunan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, silakan mengikuti instruksi yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Baskara MPD. Kepada teman-teman dipersilakan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berdiskusi pada diskusi kami kali ini. Semoga diskusi kali ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.